Tuhan, gue bisa lulus dengan cepet. 3,5 tahun. Jadi bisa dibilang two bird one stone. Yes. Ready and go, bos. Awalnya tuh kayak gimana, bro? Mungkin viewer-viewer yang lagi nonton masih sekolah atau masih muda SMA kayak gila. Gue SMA mungkin umur 17 16. Gimana gue udah 3 bisa kayak seperti ini gitu loh. Gimana, bro? Ceritain, bro, waktu lo SMA. Jadi waktu gue SMA itu ya seperti anak SMA pada umumnya. Sih datang ke sekolah, ketemu temen, terus belajar, kerjaan PR, terus juga main-main, ngumpul, nongkrong-nongkrongnya kayak begitu aja. Gue tuh dulu pas SMA tuh nggak kepikiran sama sekali gitu loh. Kayak gue tahun umur segini, umur 23 ini gue setidaknya harus punya PT perusahaan. Enggak, gue nggak kepikiran kayak gitu. Sama kayak anak-anak SMA pada umumnya gitu loh. Nggak cuman mikirin kayak besok gue ke sekolah ketemu temen, gue belajar gini, gue belajar buat ulangan, belajar buat ini, udah gitu doang. Iya. Terus oke, lu kalau boleh tau lu dulu sekolah di mana tuh? Sekolah SMP. Kalau lu mau kasih juga nggak apa-apa sih. Gue nggak bisa kasih tahu, tapi daerahnya itu ya di daerah Jakarta Pusat. Oke, siap. Lah. Ya. Itu dari SMP, SMA juga masih di sekolah sama ya? Dari SD, SMA sama semua. Maksudnya oke lah, berarti nyimpulkan waktu di masa-masa SMA lu seperti mahasiswa yang biasa ya? Iya, nggak biasa. maksudnya nggak. Berarti kalau misalkan nggak di SMA, berarti lu mungkin saat udah lulus SMA nih, udah mulai kuliah. Kuliah lu ambil apa, bro? Gua kuliah ambil sistem informasi. Sistem rumah IT ya? Apa sih? Sistem informasi itu sama kayak IT, cuman dia kayak lebih ngurusin ke apa ya, struktur bisnis di dalam suatu aplikasi gitu loh. Iya, kayak e-commerce apa gitu, itu kan biasanya dari sistem informasi gitu. Berapa tahun tuh lu ambil? Atau dan di mana gitu lo ambilnya? Gua kuliah SI itu di BINUS. Tahu lah BINUS lah ya. Iya, tahu lah, semua banyak BINUS. Teman-teman gue juga banyak yang di BINUS soalnya. Sekolah komputer apa yang terkenal dengan wibu-wibunya itu loh. Nah, itu banyak banget tuh. Nah, gue di sana plan gue itu cuman kayak mahasiswa pada umumnya, kayak balik lagi tadi nih. Gue kuliah di sana 4 tahun udah kelar. Terus kerja serabutnya udah kelar. Tapi ya takdir berkata lain. Puji Tuhan gue bisa lulus dengan cepet. 3,5 tahun. Ya, kuliah di mana nih? Yang di BINUS ini? Di BINUS, iya betul. Itu gue lulus 3,5 tahun. Terus ya IPK gue ya nggak tinggi-tinggi banget gitu lah. Ya, standar. Kok bisa tuh lulus cepet itu? Gimana caranya tuh? Dari 4 tahun lu jadi 3,5. 3,5. Itu kenapa tuh? Maksudnya pasti ada trik-trik yang gimana yang mungkin ada orang yang bisa ngikutin yang waktu lagi viewer masih sekolah gitu atau masih di universitas lah. Kenapa gue pengen lulus 3,5 tahun? Gue nggak mau lama-lama. Ngapain gue lama-lama kuliah? Capek. Buang-buang duit. Apalagi gue ini jujur-jujuran, gue waktu itu masih pakai duit orang tua. Kan ngebebanin banget kan. Ya lebih baik lulus cepatnya gitu lah. Terus kita juga bisa lebih cepet cari kerjaan ya, meskipun emang di masa kuliah tuh lu juga bisa cari kerjaan. Cuman kalau gue mikirnya ya udahlah, gue lebih cepet lulus, gue dapet ijazah, gue bisa apply di banyak company lah gitu lah gitu. Tapi ini ngomongin ya, dulu ingat gak waktu kemarin kan kita ada sempat ngobrol-ngobrol ya. Katanya dulu waktu di universitas nih lu udah apply kerja. Iya. Nah jadi bisa dibilang untuk karena lu berpikir karena lu biar nggak ngebebanin orang tua, berarti lu apply kerja waktu lu kuliah, ya kan? Nah, waktu lu apply kerja di mana tuh? Bisa nge-support kuliah lu? Gua waktu itu apply kerja di salah satu perusahaan retail yang udah lumayan besar. Udah lumayan besar ya. Kita nggak usah sebut nama ya. Nggak usah sebut nama, tapi toko-tokonya ini lu sering lihat pokoknya. Di mall-mall manapun ada. Nah, gua sebenarnya gini sih, gua apply di situ gara-gara BINUS itu punya program gitu lah, namanya program 3+1. Lu kuliah 3 tahun, setahun lu bisa kerja, lu bisa entrepreneur, lu bisa research gitu. Tapi yang setahun ini gue ambil yang track kerja. Ya kenapa gue ambil track kerja gitu, gue pengen merasakan gitu loh. Ya meskipun emang jabatannya nggak tinggi, kayak cuman sebatas magang, tapi kan
kenapa enggak gitu loh, kita coba merasakan gitu loh profesionalisme di dunia kerja itu gimana sih. Dan ternyata itu wah itu beda banget gitu loh. Banyak yang pelajarin di situ. Banyak ya? banget Wah, sih, benar-benar banyak banget. Iya. Nah, waktu lu kerja ini, kenapa lu bisa kerja saat lu kerja dan sekaligus lu bisa cepet banget lulus kuliah nih? Masa kan kuliah 4 tahun. Lu kuliah 4 tahun terus lu sambil kerja. Iya. Kok bisa cepet banget jadi 3,5? Maksudnya berarti dan lu gimana ya? Gimana tuh caranya? Ya, caranya tuh gini, kalau Atau mungkin ini karena gue ikutin aturan kampus ya. Pas kita lagi kerja itu, kampus itu nggak menyediakan sama sekali kayak oh, lo harus ikut kelas ini, harus ikut kelas ini, itu enggak. Jadi kita itu benar-benar fokus kerja tuh setahun. Nah, awalnya gue tuh pengen lulus tuh ya itu 4 tahun. Gue pengennya tuh ambil skripsi di semester 8. Jadi bagi temen-temen nih yang mau masuk kuliah atau yang masih berjalan kuliahnya nanti lu tuh bisa ambil skripsi entah di semester 7 atau di semester 8. Ini kalau kita bicara binus ya. Iya, iya. Nah, gua awalnya tuh pengen ambil semester 8. Soalnya apa? Soalnya gue pengen gini. Gue mau kerja dulu lah. Gue mau fokus ini dulu, baru nanti skripsi baru gue fokusin lagi. Tapi pada akhirnya gue ambil di semester 7 pas-pasan gue lagi kerja. Soalnya kenapa? Soalnya tuh kita kayak dapat ya privilege ya gitu lah. Jadi mumpung juga lagi kerja, ada senior yang udah lulus di sana, gue juga bisa ngebantu gimana sih ngomongnya sih? Gue bisa ngebuat skripsi gue pakai bantuan dari mereka gitu loh. Jadi itulah salah satu alasan kenapa bisa lebih cepat. Gitu. Oke. Berarti lu menggunakan project-project yang dari hasil dari pekerjaan yang lu kerja di luar itu dan lu coba untuk apply di skripsi. Iya, dan betul. diterima. Dan diterima. Wah, hasil. mantap. Yes. Jadi bisa dibilang two bird one stone. Yes. Itu bermanfaat betul. Nah, selama lu kerja nih, Bro. Gue juga tahu nih. Yeah. Kan gue udah kerja nih, tapi viewers belum denger nih. Iya. Setelah lu kerja di tempat yang retail tokonya ini udah banyak, lu juga ada kerja di satu tempat yang kalau kita sebut pasti lu semua pada dengar. E-commerce-nya tuh sangat besar. Iya. Nah, e-commerce yang sangat besar lah di Indonesia gitu loh. Dan dia dapat pekerjaan di situ tuh. Nah, setelah lu lulus dari kuliah, kenapa lu bisa kerja di tempat salah satu e-commerce terbesar di Indonesia? Gimana tuh perjalanan lu dari setelah lu lulus ke sana? Jadi ada historinya nih ya. Gue di tahun 2019 sampai tahun 2020 itu kan gue bilang tuh gue magang di salah satu perusahaan retail lah di Indonesia lo ya. Terus habis itu ada tragedi. Oh, tragedi. Pandemic hits. Oh iya, benar-benar. Itu kan bener-bener kita nggak nyangka banget tuh ya. Kayak hampir banyak perusahaan yang nge-PHK karyawannya. Terus orang-orang juga yang tadinya udah lulus pengen cepet cari kerjaan tiba-tiba jadi gara-gara pandemi jadi kehambat. Nah, jadi setelah gue selesai di tempat magang gue sebelumnya, gue selesai itu di tahun 2020 di bulan Februari ya. Oke. Nah awal tuh gue mikir, oh ya udahlah gue apply aja. Gue udah mikir dengan optimisme gue, dengan percaya diri gitu lah. Oh, gue yakin bakal keterima di sini. Tapi ternyata enggak. Bener-bener lu apply kerjaan dan lu tuh belum tentu bisa keterima di perusahaan itu. Oke. Jadi ini saran gue ya, gue untuk temen-temen yang emang masih belum dapat kerjaan sampai sekarang. Saran gue itu, lu sebarin CV lu sebanyak mungkin. Oke. Kemanapun itu, seriusan. Kemanapun itu lu mau perusahaan yang e-commerce atau perusahaan korporat dan semacam, lu silakan lu sebarin. Jangan hanya fokus ke satu perusahaan aja. Lu fokus ke banyak perusahaan. Dan bisa dibilang out of bidang lu kalau bisa juga. Kalau bisa out of bidang lu nggak apa-apa gitu loh. Itu malah lebih bagus. Malah lu tuh bisa lebih belajar banyak hal gitu loh. Belajar ilmu-ilmu yang tadinya lu nggak dapetin di kampus, tiba-tiba lu bisa dapet di dunia kerja gitu. Nah, lanjut lagi. Gua waktu itu selesai magang, gue itu nganggur kurang lebih 6 bulan. Hampir mau ke setahun gitu lah. Dan gue tuh di sana tuh kayak udah gimana ya? Mikir gitu loh. Aduh, gimana gue cara dapet kerjaan biar setidaknya gue tuh bisa dapet penghasilan, tapi gue tuh nggak ngerepotin orang tua gue, gitu. Gue tuh kayak bener-bener set mindset itu terus loh.
gimana ini gampang gini nih, gimana caranya biar gue nggak bisa biar gue nggak usah minta atau dapetin uang jajan dari orang tua lagi. Gini, dikasih ya dikasih, tapi ada feeling nggak enak gitu loh. Apalagi kalau teman-teman semua nih yang udah apa namanya, udah umur 21, 22 gitu lah, atau 23 atau kayak gue gitu lah, udah kayak mikir, aduh gimana cara gue bisa dapat penghasilan gini. Nah, gara-gara mindset itu ya udah, gue tuh apply tuh ke banyak perusahaan tuh, dan di jangka waktu 6 bulan itu, gue udah interview sama puluhan perusahaan, lewat Google Meeting apa segala macam, itu hampir semuanya ditolak, ditolak semua, semuanya itu benar-benar ditolak, dan gue itu udah bener-bener lost hope banget, udah kayak aduh gue nggak dapet kerjaan, aduh gue gimana nih, gue ngerepotin orang tua gue terus gitu loh. Dan akhirnya ya gue, karena gue orangnya Kristiani ya, kita sebutnya gitu ya. Iya. Gue tuh terus berdoa gitu loh, pagi malam, Tuhan tolong kasih aku kerjaan, Tuhan tolong kasih aku jalan kayak gini. Itu gue bener-bener terus gue lakukan, terus banget, bahkan sampai sekarang. Terus abis itu nggak lama, di sekitar bulan Agustus itu gue ada apply tuh ke satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Udah gue nggak usah sebut lagi, gue tahu semua lah ya. Gue apply ke situ ya sebagai magang aja, udah magang. Terus gue apply, gue awalnya expect ya paling nggak keterima, soalnya itu masuk situ benar-benar susah banget. Kayak gimana ya, perusahaan itu tuh lebih mengedepankan orang-orang yang bisa berpikir secara kreatif gitu loh. Nggak yang lu datang kantor kerja set kelar udah pulang. Jadi perusahaan itu lebih mengincar itu. Kebanyakan berarti zaman sekarang tuh perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang perusahaan yang besar itu membutuhkan orang-orang yang kreatif. Iya, betul. Nah, jadi mungkin yang gue tangkap, kira-kira kalau misalkan lu misalkan dapat interview, dapat kesempatan untuk interview atau misalkan untuk, jadi harus menunjukkan kalau lu tuh orangnya sangat kreatif dan ada potensial untuk bisa lebih dari itu. Itu yang sebenarnya orang HRD-nya mau pastikannya. Jadi bukan lu jagonya apa, tapi apa yang lu pengen belajar saat lu kerja di tempat perusahaan besar itu ya. Itu key point untuk masuk ke perusahaan yang besar gitu. Nah, jadi ini tambahan sedikit sih ya. Jadi kalau kalian teman-teman nih semua, misalkan nanti apply kerjaan, itu tuh kalian bakal apalagi apply kerjaan ke startup, ke e-commerce apa gitulah. Nah kalian nanti tuh bakal ngejalanin 2 tahap. Pertama interview HRD, kayak perkenalan, pengalaman kerja, terus ngapain aja gitu. Nah kedua nanti ada namanya user interview. User interview itu maksudnya apa? Jadi itu misalkan lu apply di bidang desain grafis, nanti ada senior dari bidang itu, desain grafis itu bakal interview lu, skill lu yang punya apa, misalkan tools yang lu kuasai apa, terus habis itu lu ada portofolio apa enggak. Kalau lu ada portofolio itu lebih bagus lagi. Iya, jadi oke, itu untuk pengetahuan umumnya ya, untuk interviewnya lah, biar teman-teman tahu gitu loh. Iya, untuk dapat hint lah. Iya, benar. Lanjut lagi ke yang ini nih. Nah, terus lanjut lagi. Ready and go, boss.